سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Wis, lanjut hadis yang ke-35. Wal hadis utawi hadis al khamisu kang kaping 5 wasalasuna lan kaping 30. An Abi Sa'id diriwayatake saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Qala dawu sinten Sa'id Al-Khudri, qala dawu sinten Kanjeng Nabi alaihi, qala dawu sinten Kanjeng Nabi man utawi sapa wong iku kola gelem maca sapa man hinayakmi ing dalem arekalane mapan, hinayakmi ing dalem arekalane mapan utawa ya mapan mapan sapa man ila firasyihi maring lemekane man utawa maring kasure man. Yo mapan apa? Yo mapan dek kasur maksudnya turu-turuan lah. Ngucap mau gelem maca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrat wa ghafara moko bakal ngapura sinten Allah lahu maring man dunubahu ing pira-pira dosane man wa ing kanat senajan ana apa dzunub iku mislu wa ing kanat senajan ana apa dzunub iku mislu zabadil bahri ngupamane untuke segara wa ing kanat lan senajan ana apa dzunub iku mislu adadi warakil asjari padane wilangane godhonge wit wa ing kanat senajan ana apa dzunub iku mislu adadi romalin madani wilangane wedi ajilin kang kumpul wa ing kanat senajan ana apa dzunub iku mislu ayyamid dunya ngupamani dinane dunya. Ya, itu hadisnya. Ini saya baca mulai setelah saya temukan keterangan ini di dalam kitab Nasoihul Ibad. Ini saya amalkan. Jadi biasanya setelah membaca bismillah dulu, kalau sebelum tidur saya membaca bismillah dulu sebanyak 21 kali. Itu keterangannya ada di dalam kitab Kasyifatus Saja. Barang siapa di dalam kitab Kasyifatus Saja bismillah 21 kali, itu barang siapa yang membaca bismillah sebanyak 21 kali selama kita tidur, insya Allah kita akan diselamatkan dari godaan setan dan segala sesuatu yang sifatnya benda tajam dan terbakar sampai kita bangun. Itu di dalam kitab Kasyifatus Saja. Makanya saya baca bismillah sebanyak 21 kali. Tapi sebelum bismillah ini baca ini dulu saya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ini keterangan juga dijelaskan di dalam kitab Nasoihul Ibad, itu dibaca 3 kali. Jadi itu ngene wong ate turu, iku gak mung bismika Allahumma ahya wa bismika amut, gak mung iku tok. Kenapa? Saya justru malah lebih banyak zikir itu ketika mau tidur. Itu jelas saya perbanyak. Karena kemungkinan besar kita itu bisa mendapatkan ilham itu cuma lewat tidur. Kenapa? Karena kalau kita tidur posisi kita itu betul-betul kosong, nafsu kita itu hampir gak ada sudah. Kalau kita hidup, kita masih ada mata yang akan menggerakkan pikiran, yang seolah-olah pangeran itu diatur. Kan kita lihat pengen sampean koyong ini. Lah itu karena akibat mata, telinga. Tapi yang posisi tidur tidak ada sudah. Kita akan bergerak dengan sendirinya. Makanya wirid sing genah waktu tidur. Kalau nolek kebabas, situ ketemune karo mungkar karo nakir. Lek kita sudah posisi siap menghadapi tidur, cara kebabas kan wis enak ngadepi mungkar karo nakir. Jadi saya bacanya itu ini dulu 3 kali, habis itu baca bismillah sebanyak 21 kali. Karena selain itu keterangan yang tadi bismillah itu seperti tadi, memang bismillah itu ada di dalam surat Al-Qur'an, ada di dalam surat Al-Fatihah, dan itu menjadi pembukanya surat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Marokil Ubudiyah, bismillah itu kan cuma ada 4 kalimat. Bismun Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, 4 kan. Bismillah itu ditampilkan menggunakan 4 kalimat. Itu kata Imam Al-Ghazali
di dalam kitab Maraqibul Budiyah karyanya Imam Nawawi yang mensyarahi kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan kayak gini. Kan itu kan 4 kalimat. Itu merupakan isyarat untuk manusia gunakan agar menjadi perlindungannya dia dari godaan musuhnya, yaitu apa? Setan, jin dan iblis. Setan, jin dan iblis itu datangnya cuma dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan dan kiri. Makanya dikai bismillah yang menggunakan 4 kalimat. Lah itu isyaratnya. Itu isyaratnya. Itu kalau di dalam kenapa kok bismillah? Jadi saya bacanya ini habis itu bismillah. Setelah bismillah itu baca ayat kursi. Tapi setelah bismillah sebelum ayat kursi itu baca yang diberikan oleh Dewi Aisyah. Sama penjelasannya diberikan dalam kitab Nasaihul Ibad. Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dahu. Itu doanya dibaca 25 kali. Loh doa Pak, suwi Pak. Lah ya memang persiapan untuk menghadapi tidur gitu loh. Karena posisi tidur kebabas ketemu karo malaikat mungkar nakir lek kebabas, ya kan? Kalau enggak, peristiwa yang terjadi di alam tidur itu kemungkinan besar akan masuk pada kategorinya ilham. Karena mimpi itu yo bagian dari tanda-tandanya ilham itu masuk ke sana. Yo tapi yo iku mau lek turune anjene disiapne. Lek enggak yo sido mimpine iku kelebon karo isine setan. Makanya kadang mimpine diuber karo diuber setan, lek enggak diuber karo jaran utawa asu. Nah itu. Nah kalau ternyata mimpinya seperti itu, yakinlah itu semuanya dari utawa setan. Lah kan kaget biasanya, aduh was-was opo ya kan. Nah itu kalau bangunnya seperti itu, sampean noleh ke arah kiri, itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus ngarah gitu. Kalau ditambah keterangan yang kemarin ditambah dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dilakoni ping 3. Lek pas tangi-tangi iku was. Baik gara-gara mimpi utawa krana kaget itu ndang tangi terus noleh kanan kiri a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ditambah keterangan yang ada di sini kemarin ditambah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil azim. Itu pas isyarah ae, ojo itu tenangan, isyarah ae gitu. Lakukan sebanyak 3 kali. Nah setelah membaca itu Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dahu, baru baca ayat kursi. Terus setelah baca ayat kursi terus sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tubdu ma fi anfusikum aw tufu yu'azikum billahi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, ditambah dengan membaca surat Taubah terakhir kalau tidak salah itu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sampai pokoknya sampai terakhir itu amanah rasulullah muslim rabbi wal mu'minin wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fa'na waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu sampai terakhir itu baca itu, baru setelah itu baca la haula 3 kali. Setelah itu membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut 3 kali, dan sampai tidur itu membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Jarene lek maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, kita itu akan disempatkan oleh Allah untuk bisa kepanggih kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku diwaca terus sampai turun. Ya eman lek gak dilakoni eman. Kalau kata ya eman ya nyapo gandang turu sambil lalu. Ya. Itu yang saya lakukan seperti itu. Ya karena memang itu salah satu jalur untuk ilham yo mau tidak mau lewat mimpi. Dan hampir semua para ulama mendapatkan isyarat dan ilhamnya itu dari mimpi. Bahkan sebagian wahyu pun itu yo turunnya yo lewat mimpi dulu. Ya, jadi lega ditenani ya karena itu tadi kalau kita masih terjaga iku awak sih kecampur karo nafsune awak ini, nafsu tubuh kita yang melekat.
Roh itu gak kena nyoto. Kenapa? Karena nafsu sebenarnya itu adalah roh. Nafsu itu adalah sebenarnya roh sebelum dia dihembuskan ke dalam jasadnya manusia. Ketika sudah dihembuskan ke dalam jasadnya manusia, akhirnya roh yang aslinya itu tahu min amri rabbil. Kenal gak butuh mangan, gak butuh ngombe, ya kan? Nggak butuh mangan, nggak butuh, dia kenal dengan alam-alam malakut, dia kenal dengan para malaikat, dia tahu dengan semua orang-orang yang mulia yang sudah mendahulunya, dia tahu alam-alam ruh. Iku akhirnya lali gara-gara ketutup karo awak tuh oleh jasad ini, sehingga itu yang dinamakan dengan nafsu. Keterangan itu ada di dalam kitab Tanwirul Qulub karyanya Syekh Amin Al-Qurdi, khusus di dalam bab tasawuf. Makanya semua ilmu tasawuf itu arahannya adalah memperbaiki nafsu, dan anjurannya adalah pasti segala sesuatu yang membuat tidak nyaman anggota tubuh. Poso kan gak enak gawe awak, ya kan? Gak enak. Ya karena nafsu memang gak butuh apa, karena ruh itu gak butuh makan. Nafsu sing butuh mangan, gitu loh. Akhirnya nafsu itu untuk dikendalikan ya dikembalikan lagi kepada rohnya, karena aslinya nafsu itu adalah roh kan. Dikon-kon poso, iya kan? Poso terus mari ngono salat bengi akeh zikir, itu kan tapi gak cocok karo awake sampean, kan gak cocok, iya kan? Enggak cocok. Kon-kon api ngono lho ya kan. Kon-kon api dek wong, kon-kon sopan dek wong. Nafsune sampean gak gelem, pengine sampean yo pengen sapenake sampean yo kan. Pengen ngomong kasar yo ngomong ae, iku nafsune sampean. Lah roh sampean enggak seperti itu. Nah, itu kan pendidikan tasawuf semuanya kan seperti itu. Karena memang fungsi daripada tasawuf, ilmu tasawuf ingin mengembalikan jasad manusia, diri manusia itu kepada sejatinya dia sebagai seorang roh, sebagai roh yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menerima segala petuah baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama seperti ketika datang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rohnya sama pasti sadar, wis dhuwur. Tapi nafsu sampean, ya kan, roh sing wis melekat karo awake sampe sik tanggung durung mari, ya kan? Ya pasti seperti itu sudah, pasti seperti itu. Ya seperti itu. Artinya biar kita tahu mana sejatinya kita sebagai ruh, mana sejatinya kita antara ruh yang sudah menjadi nafsu. Makanya diajari ilmu tasawuf. Ruh lah iya, roh ya kita ya roh kita ya ini sudah. Jadi roh kita ya ini. Cuman masalahnya kalau sudah seperti ini masih masuk kategori nafsu. Makanya akhirnya nafsu itu dibagi, ono nafsul lawamah, ono nafsul mahmudah, ono nafsul mutmainnah, ya kan? Sing kembali sesuk di Gusti Allah itu adalah nafsul mutmainnah. Ayat kemarin, irji'i ila wa ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat yang kemarin. Kan nafsu juga nanti yang bisa kembali kepada Allah. Nafsu yang bagaimana? Ya nafsu yang bisa dikendalikan, yang mutmainnah, yang sudah bisa ditenangkan. Pingin gak poso ditenang nose, wayai poso. Yang masih bisa dikendalikan dan betul-betul bisa menerima. Nah itu sejatinya. Nanti itu yang akan kembali. Makanya kalau orang sudah sampai kepada nafsul mutmainnah ini, kemungkinan jasadnya itu tidak akan dimakan oleh bumi. Nggak akan dimakan oleh bumi. Kenapa? Ya karena melekat di dalam dirinya kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. An-Nuri Rasulullah itu yang melekat. Makanya bumi gak gelem karena sudah mulianya tubuh kita. Yo lek sik rupa nafsu yo kepangan Pak, panggawa karo anu Pak. Semua yang ada itu Pak. Karo set metu karena tidak. Makanya Rasulullah dewe apa di dalam tiba itu kan lek ono laler itu gak iso cengket kan. Ya karena itu artinya tubuh kita, tubuh Rasulullah ya wis basyarun lain cakal basar, sudah tidak sama. Bahkan yang menggerakkan semua perkataan Rasulullah itu kan semuanya wahyu.
Lalar iku kan menceloke dek perkara sing elek. Lha sing perkara dek apik gak gelem lalar. Nah sama seperti itu ketika manusia sudah sanggup betul-betul menata nafsunya agar kembali kepada roh yang sejati, maka seperti itu pula alam itu akan membentuk dirinya, alam itu akan memperlakukan dirinya. Jadi gak usah kaget lek ono wali, ono macan, mari ngono ngale, mek cukup diomongi, mek cukup disawang, mari ngono ngale, gak usah kaget. Karena memang kemuliaannya itu sudah terpancar. Kemuliaannya itu sudah terpancar secara otomatis lah gitu. Dan makanya untuk bisa sampai ke sana, yuk koyo ngene iki Pak. Sadurunge turu. Kenapa? Karena posisi tidur itu otomatis yang akan fungsi utama itu adalah ruh. Nafsune kan kabeh istirahat. Awake istirahat, ya kan? Tubuh kita kan sudah istirahat. Nah, lek wis awake istirahat, otomatis yang keluar itu yang bisa berfungsi itu hanya roh. Roh kan wis gak nempel, jasad kan wis gak nempel. Iya kan? Makanya kadang uang iko iso husyuk, ya kan? Uang iku iso husyuk lek meremno moto. Iya kan? Iya kan? Kita kan bisa lebih husyuk kalau memejamkan mata. Iya kan? Tapi hukumnya memejamkan mata pada saat sholat itu makruh. Nyapo? Karena kalau memejamkan mata dia bisa khusyuk, berarti dia kan tidak mengajak anggota tubuh kan. Sementara roh itu sudah melekat kepada anggota tubuh. Artinya anggota tubuh ini ben iso melok penggaweane roh kan ya kudu dilatih. Akhirnya menjamkan mata itu hukumnya makruh. Iya kan? Iya kayak gitulah. Ya nantilah belajar untuk itu nantilah. Ada waktunya lah. Ada tahapannya. Nafsu, roh nafsu. Ya cuman kalau bahasa nafsu itu adalah roh yang sudah melekat pada diri kita. Akhirnya roh itu akhirnya butuh makan. Padahal yang butuh makan itu bukan roh kita, tapi tubuh kita. Jasad gitu, jasad. Roh. Ya roh udah butuh makan. Mosok sampean pas turu butuh mangan kan ora kan. Jadi lek butuh mangan waktu turu yo duduk turu iku. Sama seperti pertanyaan awakmu turu jam piro? Turu jam 2. Gak mungkin turu jam 2. Mesti jam 2 iku sik ndelok. Sik ndelok jam. Lek sik ndelok jam berarti kan gak turu. Turu jam piro? Turu jam 2. Gak mungkin turu jam 2 ngapusi. Karena lek wong turu iku gak iso nyawan sing Oke, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Yaqulu al-hadisul khamis. Al-hadisu tawi hadis. Al-khamisu kang kaping 5 wasalasuna lan kaping 35. An Abi Sa'idin den riwayatake saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam qala dawu sinten Muhammad bin Abi Sa'id bin Muhammad sami'tu krungu sapa ingsun Aba Sahlin ing Aba Sahal al-muadzina kang dadi muadzin al-muadzina kang dadi tukang azan al-Bukhara ing dalam negara Bukhara fi masjid Bani Ma'ruf ing dalam masjid Bani Ma'ruf wa kana lan ono ing sinten Abi Sahal iku rajulan wong lanang solihan kang soleh rajulan wong lanang solihan kang soleh. Kala ngucap sinten Sahal wa itu ningali sapa ingsun an-nabi ing Kanjeng Nabi fil manami ing dalem turu. Wa itu lan ningali sapa ingsun ing sanan ing menungso. Ya kulo ale ngucap sinten Kanjeng Nabi hadza utawi ikilah insan iku Abu Bakar. An yamini saking arah tengene Kanjeng Nabi. Wa Umar lan Sayyidina Umar an yasari saking kiwane Kanjeng Nabi. Fata itu moko suwan sapa ingsun baina yadai Rasulillah ing dalem pengarepane Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam.
fasofahani moko salaman fasofahani moko nyalami ing ingsun sinten Nabi alaihi salam biati kelawan astane Kanjeng Nabi. Suma sofahani moko nuli nyalami ing ingsun sinten Abu Bakar. Suma sofahani moko nuli nyalami ing ingsun sinten Umarun Sayyidina Umar. Kultu matur sapa ingsun Sahal ini ya, Aba Sahal ini. Jadi kultu matur sapa ingsun Aba Sahal, ya Rasulullah, haddatsana wis nyeritana ing kita sinten Abu Muawiyah an Abdullah bin Walid saking Abdullah bin Walid an Atiyah saking Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ando saking niksa Muawiyah ila akhirih ajma'in ahli sakabane. Qala dawu sinten Abu Sa'id, qala dawu sinten Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku qala gelem maca sapa man inaya ing dalem arekalane sumare utawa meneng ila firasyihi maring lemekane man. Ya lek lemekane iku ndek kasur apa sumare ya. Ya yakwi itu maksudnya meneng tapi maksudnya sumare. Salah samaratin kelawan telung ambalan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghafara moko ngapura sinten Allah dzunubahu ing dosane man walau kana senajan ana apa dzunub iku mislu zabatil bahri upamani untuke segara walau kana senajan ana apa dzunub iku mislu romalin madani wedi alijin kang kumpul walau kana senajan ana apa dzunub iku biadati warakil asjari kelawan wilangane godhonge pira-pira wit walau kana lan senajan ana apa dzunub iku mislu ayyamid dunya madani maring pira-pira dinane dunya wa dzanantulan nyono sapa ingsun ana sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi misla qatris samai senajan ono apa dzunub iku madani tetesane udan. Fakultu moko nuli ngucap sapa ingsun Sahal lagu maring Kanjeng Nabi hadzal hadisu apa to utawi ikil hadis iku angka saking panjenengan tuan ya Rasulullah fa asyara moko nuli isyara sinten Kanjeng Nabi bi rosi kelawan apa kalau kepala itu jengsira mari Kanjeng Nabi soalnya Pak saatnya dimomongin ndas ngono kan gak sopan birosi kelawan jengsirai Kanjeng Nabi naam iya birosi kelawan jengsirai Kanjeng Nabi naam iya hadis iku teko Kanjeng Nabi. Jadi sinten Sahal Al-Abbas Sahal itu pernah mendengar hadis dari Sa'id Al-Khudri. Kalau orang yang membaca kalimat Subhanallah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali ketika dia mau tidur, maka dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun sangat besar sekali. Kan seperti itu. Itu tahunya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ternyata beliau dirawi oleh Kanjeng Nabi. Di sisinya Nabi itu ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar yang sama-sama semuanya itu menyalimi Abbas Sahal. Mumpung sempat ketemu dengan Kanjeng Nabi di dalam mimpi, beliau bertanya apakah betul hadis ini dari jenengan. Ternyata kata Rasulullah di dalam mimpi, iya betul. Hadis itu memang dari aku. Itu. Jadi kalau mimpi Rasulullah itu pasti benarnya sudah. Kalau mimpi Rasulullah itu pasti benarnya. Berarti kita memang bertemu dengan Rasulullah. Cuman kalau sudah mimpi Rasulullah itu hendaknya jangan diceritakan kepada yang lain. Jangan mudah untuk menceritakan mimpi Rasulullah kepada yang lain karena itu anugerah. Berarti kita adalah orang-orang yang dipilih. Yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak amalan. Langsung boleh amalan opo sing nyebabno aku iso ngimpi maring Rasulullah. Itu sampean perkuat. Itu aja. Jangan ceritakan kepada orang lain.
karena nanti takut malah fitnah, sampai malah kok disakani apa takut nanti fitnahnya itu melekat kepada mimpinya Rasul kan gak api. Mending jangan diceritakan kepada orang lain, simpen. Lek kudu cerita, yo cerita dek wong sing jare sampean iku pantes nerima cerita. Aja mbok critakno dek ndi. Jelas ya. Tapi yakinlah kalau mimpi Rasulullah itu adalah mimpi yang benar dan itu benar-benar pakai dari Rasulullah.